kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Wa dalil malaikah, dalil bahwasanya ada di antara mereka menyembah malaikat. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba." Ya, di mana para nabi tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ya. Demikian juga dalam dalam ayat yang lain, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulul malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah kumpulkan mereka seluruhnya, maka Allah berkata kepada malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian wahai para malaikat? Jadi ada orang-orang yang menyembah malaikat di antara orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada yang menyembah para nabi, di antaranya orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Hari kiamat kala Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia dengan berkata jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan apa yang tidak hak bagiku. In kuntu qultu faqad alimta, kalau aku pernah menyuruh mereka menjadikan aku sebagai Tuhan, tentu engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di antaranya yang disembah juga orang-orang saleh. Ya. Dalilnya apa? Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab, mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mereka juga berharap atas rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah ceritakan ada sekelompok orang diibadahi oleh orang musyrikin Arab, padahal yang diibadahi ini pun berusaha dekat kepada Allah. Ya. Berusaha dekat kepada Allah dan mereka takut kepada azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah. Jadi ini dalil ya bahwasanya yang mereka sembah berbagai macam model. Di antaranya wadil asjar wal ahjar, di antara dalil bahwasanya mereka menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Firman Allah, afaraitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana menurut kalian tentang berhala Lata dan Uzza dan berhala Manat? Adapun Lata batu yang diletakkan di atas kuburan, Al Uzza pohon yang diibadahi, Manat sama batu ya. Demikian juga hadis Abi Waqid Al-Laitsi, hadis yang masyhur dari Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar bersama Nabi untuk perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidrah. Ternyata orang musyrikin mereka punya pohon bidara, yaqufuna indaha wa yunawwituna biha aslihatahum. Mereka nongkrong di situ beribadah di pohon-pohon tersebut dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, busur-busur mereka untuk mencari keberkahan. Yuqalu lahu dzatu anwat. Pohon tersebut dikenal dengan pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin. Maka suatu hari kami lewat pohon bidara tersebut, pohon bidara yang dianggap berkah oleh kaum musyrikin. Faqulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kami berkata, ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon yang bisa kami gantung, pohon pedang-pedang kami sebagaimana pohon mereka. Intinya di sini hadis ini menjelaskan orang-orang musyrikin juga mereka menyembah pohon, dikeramatkan, digantungi pohon pedang-pedang mereka, busur-busur mereka supaya mendapatkan keberkahan. Nah, dalil ketiga ini ya, kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrikin bukan cuma batu, jangan kalian salah sangka. Sebagian orang hanya menyangka musyrikin hanya menyembah batu, hanya menyembah pohon. Jawabannya tidak, yang mereka sembah banyak. Ada batu, ada pohon tadi, batu ada Lata, pohon ada Uzza. Mereka menyembah malaikat, dalilnya tadi disebut dalam Al-Qur'an. Mereka menyembah orang-orang soleh, mereka menyembah nabi, ya, mereka juga menyembah bintang, mereka menyembah matahari, mereka menyembah rembulan, mereka menyembah jin, banyak. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni. Dahulu ada sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada sekelompok jin. Allah turunkan ayat bagaimana mereka beribadah kepada jin dengan minta perlindungan kepada jin. Mereka juga menyembah bintang seperti firman Allah, wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dialah Allah pemilik bintang syi'ra. Kenapa? Karena musyrikin Arab dahulu sebagian mereka menyembah beribadah kepada bintang syi'ra ya. Ini semua menunjukkan hakikat dari kesyirikan. Kesyirikan adalah engkau beribadah kepada
selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Saya ulangi, kesyirikan adalah engkau beribadah kepada selain Allah di samping kau beribadah kepada Allah. Apapun yang kau ibadahi selain Allah, selama engkau melakukan suatu peribadatan kepadanya, maka kau melakukan kesyirikan. Apakah yang kau sembah adalah batu, ataukah pohon, apakah nabi, apakah orang saleh, apakah matahari, apakah rembulan, apakah malaikat? Ya, kapan kau berdoa kepada mereka semua ini, berarti kau beribadah kepada mereka, karena doa adalah ibadah. Kapan kau benar-benar berharap? Ya, mohon maaf sempat terputus. Ya. Saya ulangi kepada rekan-rekan di pelabuhan. Ya. Jadi kesyirikan yang penting engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka engkau telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan ibadah itu banyak, ada doa, ada berharap, ada ketakutan, ya, tawakal, ya. Kalau kau serahkan tawakal kepada batu, syirik. Tawakal kepada benda, syirik. Tawakal kepada penghuni kubur, syirik. Berdoa kepada orang soleh, syirik. Berdoa kepada nabi, syirik. Ya. Tidak harus terbatas pada batu dan tidak harus terbatas pada batu dan pohon saja. Ya, ini memberi gambaran kepada kita, itulah hakikat kesyirikan. Jadi jangan disangka orang musyrikin dahulu cuma menyembah batu dan pohon. Batu pun adalah simbol dari orang soleh seperti Lata. Lata batu, tapi dia simbol dari seorang yang pernah soleh namanya Lata yang dulu membagi-bagikan makanan kepada jemaah haji secara gratisan. Baik, kita masuk pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, ya. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini dari satu sisi lebih parah dari kaum musyrikin di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Dari sisi apa? Dahulu dalam kondisi genting kaum musyrikin ikhlas. Musyrikin ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas berdoa kepada Allah. Sekarang ketika dalam kondisi genting justru meninggalkan Allah. Justru syirik. Ini yang poin yang cukup menarik, ya. Yang dilihat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain. Saya akan nukilkan bukan cuma perkataan Syekh Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba, bahwasanya sebagian orang musyrikin zaman sekarang lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka syirik, tapi kalau mereka dalam kondisi genting, maka mereka ikhlas. Dalilnya banyak, saya bacakan. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah, "Fa idza rakibu fil fulqi da'allaha mukhlishina lahud din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Jika mereka naik kapal dalam kondisi ombak yang besar, ya, da'allaha mukhlishina lahud din, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Perhatikan di sini orang musyrikin dahulu ketika mereka dalam kondisi genting mereka ikhlas. Demikian juga dalam surat Yunus 22-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at harihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahud-din." Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berlayar, ya. Berjalan di daratan dan juga berlayar di lautan, sehingga ketika kamu di atas bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka pun bergembira karena bahtera bisa berjalan. Tiba-tiba datanglah angin dan badai yang besar. Datang gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin mereka telah terkepung bahaya, mereka tidak akan selamat.
Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Allah ceritakan orang musyrikin dahulu dalam kondisi genting mereka ya berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian juga dalam surat Al-An'am ayat 63 sampai 64 Allah sebutkan qul mayunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana dalam kegelapan di daratan maupun di lautan? Kalian berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, dengan suara yang lirih. Jadi mereka dahulu dalam kondisi sulit berdoa kepada Allah. Demikian juga dalam surat Al-Isra 67, dalam surat An-Nahl ayat 53 sampai 54 ya. Dalil-dalil ini semua menunjukkan, banyak yang saya sebutkan ada 5 atau 6, menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu dalam kondisi genting, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dalam kondisi lapang baru mereka berbuat syirik. Nah, kita bandingkan dengan sebagian orang-orang di zaman sekarang. Justru dalam kondisi genting mereka minta kepada wali-wali. Minta kepada wali-wali yang sudah meninggal, yang sudah pada mati. Justru mereka meninggalkan Allah. Justru mereka minta kepada mayat-mayat. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama. Di antaranya saya bacakan perkataan Al-Alusi. Al-Alusi salah seorang ahli tafsir, punya buku Ruhul Ma'ani, seorang ulama dari Irak kalau tidak salah. Al-Alusi adalah ulama dan dia Ahlul Bait. Ya, dia Ahlul Bait, kabilahnya jelas Al-Alusi. Itu adalah Ahlul Bait, keturunan Hasan atau Husain, saya lupa ya. Dia ketika menafsirkan ayat dia berkata, dia mengatakan ya, wa fil ayah ma yadullu ala anna sani'a aktsaril awam al-yawm min al-ju'ar ila ghairihi ta'ala mimman la yamliku lahum bal wala nafsihi naf'an wala dharran inda isabati dhurri lahum wa iradihim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulliyah safahun. Kata beliau, ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh banyak orang awam di zaman hari ini, banyak orang awam pada hari ini, di mana mereka dalam kondisi terdesak, mereka berlindung atau memohon pertolongan kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka, tidak bisa beri mudarat kepada mereka, bahkan kepada diri mereka sendiri tidak bisa, apalagi kepada orang lain. Ya. Wa iradhim an du'aihi ta'ala inda dzalika bil kulliyah, dan mereka malah tidak berdoa kepada Allah. Mereka meninggalkan Allah dengan total dan mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah safahun azim. Dia cerita tentang zaman dia. Inilah kebodohan yang nyata. Al-Alusi rahimahullah sudah meninggal dunia. Seorang ahli tafsir, dia mengatakan inilah kebodohan yang besar wa dhalalun jadid, dan kesatan yang baru. Lakinnahu ashaddu min ad-dhalalil qadim, bahkan ini lebih parah daripada kesatan zaman dahulu. Karena zaman dahulu orang musyrikin dalam kondisi genting mereka kepada Allah. Sekarang orang dalam kondisi genting malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma taqsha'iru minhul julud, di antara perkara yang buat kulit menjadi merinding, dia berkata, cerita tentang dirinya, inna ba'dal mutasyayikhin qala li wa ana saghir, dulu saya masih kecil, ada sebagian orang yang berlagak seperti orang alim, syekh, berkata, iyyaka thumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jalu fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa 'alaika bil istighatha bil awliya as-salifin fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabika wa yahummuhum su'u ma halabika fama jadzalika sam'i wa hammi wa dam'i. Ya, dia berkata yang paling membuat saya merinding dulu saya masih kecil, ada sebagian ulama yang merasa yang syekh ya, dia berkata kepadaku ketika saya masih, hati-hati engkau. Hati-hati, jangan kau minta beristighatsah kepada Allah. Kalau kau dalam kondisi genting, jangan minta kepada Allah. Kenapa? Kalau kau minta langsung kepada Allah, Allah tidak akan peduli dengan engkau. Allah tidak akan segera menyelamatkan engkau. Allah tidak peduli dengan kondisimu yang sulit. Tapi hendaknya alaika bil istighatsah bil auliya, hendaknya kau minta kepada wali-wali yang sudah meninggal. Ya, karena kalau kau minta melalui mereka, minta tolonglah kepada mereka, mereka akan segera menyelamatkan, akan segera menghilangkan kesulitanmu. Ya. Maka subhanallah ini masuk ke telingaku ya, sampai aku menangis ya. Wa sa'altullah an ya'simani, dan aku mohon kepada Allah selamatkan aku dari pemikiran seperti ini. Wal muslimin, dan selamatkan kaum muslimin min amsali hadzal dhalalil mubin, dari dhalalil mubin, dari kesesatan yang seperti ini. Wali katsirin minal mutasyayikhin al-yawm kalimatun mithlu dzalik, kata dia, dan orang-orang yang berlagak ulama, syekh-syekh di zaman sekarang, banyak perkataan mereka yang mirip dengan syekh yang pernah bilang saya waktu saya masih kecil. Jadi maksud saya ikhwan, ini bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri yang mengatakan demikian.
Ini para ulama menceritakan bahwasanya ada seperti ini di zaman dia. Al-Alusi menjelaskan, dia masih kecil ada yang kasih wasiat, jangan kau minta kepada Allah langsung dalam kondisi sulit. Minta kepada wali-wali biar kau cepat selamat. Demikian juga cerita yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ahmad Bashmil dalam kitabnya Kaifa Nafhamut Tauhid. Beliau bercerita ya dalam bukunya Kaifa Nafhamut, ada dalam di internet, ada, bisa di-download ya. Beliau berkata, wa qad hadartu katsiran min haula'i wa hum yatadarra'una ila awliyaihim bidu'a al-har fil bahr. Ya, aku telah hadir, pernah berlayar bersafar di atas bahtera bersama banyak dari mereka, orang-orang tersebut yang mereka ketika dalam kondisi genting mereka berdoa benar-benar tulus kepada wali-wali mereka. Ya, dia cerita ya. Suatu hari, faqad kunna aktsara min 80 raqiban. Suatu hari kami berlabuh, jumlah kami lebih dari 80 penumpang di atas sebuah kapal kecil ya. Fa indama haja alaina al-mauj wa ghashina min kulli makan. Ketika itu ada ombak besar, kemudian ombak menimpa kami dari segala sisi, ya. Mulailah di perahu kami digoncang-goncang oleh ombak, ya. Maka ya seakan-akan kapal kami mau terbang, ya. Fitilka sa'ah al-asibah dhajjal quburiyun bid-du'a. Ketika dalam kondisi gini tersebut, tiba-tiba mereka ini segera berdoa. Berdoa kepada siapa? Wa talabal auni wal madad. Mereka segera minta pertolongan, ya madad, pertolongan. La minallah al-hayyul qadir, bukan kepada Allah yang Maha Hidup, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa innama minal mayyit, tapi mereka minta kepada wali yang sudah mayat. Alladzi la yaqdiru ala syai'in, tidak bisa apa-apa. Ya sudah mayat. Jangankan nolong kamu, nolong dirinya dia enggak bisa. Mereka dalam kondisi genting tersebut minta kepada mayat-mayat. Jadi cerita ini kenyataan ya, bukan omong kosong. Dan ini juga diceritakan oleh Asy-Syaukani. Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, dalam tafsir Fathul Qadir, ketika menafsirkan surat Yunus ayat 22, ulama Yaman, Syekh Asy-Syaukani, pemilik kitab Nailul Autar dan juga Fathul Qadir dan buku-buku yang lain. Beliau berkata tentang surat Yunus ayat 22 ya. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna haula'il musyrikin kanu la yaltafituna ila asnamin fi hadhihi al-halah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang musyrikin di zaman Nabi ketika dalam kondisi terdesak, mereka tidak peduli dengan sembahan-sembahan mereka tidak peduli dengan berhala-berhala mereka. Ini orang musyrikin zaman dulu. Faya ajaban, maka sungguh menakjubkan. Lima hadatsa fil Islam min tawaif ya'taqiduna fil amwat. Perkara yang menakjubkan dalam Islam sekarang muncul kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka menimpa kondisi genting yang mengerikan di lautan sebagaimana yang menimpa orang musyrikin dahulu, kalau orang musyrikin dahulu minta kepada Allah, mereka sekarang justru minta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisud du'a lillahi kama fa'alal musyrikun. Mereka tidak berdoa kepada Allah seperti orang musyrikin dahulu ikhlas berdoa kepada Allah dalam kondisi genting. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qata', sebagaimana berita tentang mereka ini kalau dalam kondisi genting justru minta kepada mayat telah sampai kepada kami secara mutawatir. Artinya kejadiannya banyak, ceritanya banyak. Kalau dalam kondisi genting justru mereka minta kepada mayat-mayat bukan kepada Allah. Fanzur hadakallah ma fa'alat hadhihi al-i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah wahai semoga Allah beri petunjuk kepadamu apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini, yaitu akidah tentang mayat-mayat. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana mengantarkan orang pemilik akidah seperti ini dalam kondisi genting bukannya minta kepada Allah justru minta kepada wali-wali. Wa aina ila aina rama bihim syaitan, lihat syaitan melemparkan mereka dalam kubang kesyirikan. Ya, wa kaifa iktadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan menguasai mereka. Ya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Syekh Abdul Wahab, kata Syaukani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terjadi. Jadi cerita kondisi dia Yaman. Tadi saya bilang Muhammad Abdul Wahab di Najd, Saudi. Al-Alusi di Irak, ceritanya sama. Syaukani di Yaman, ceritanya sama. Ini maksudnya bukan omong kosong. Ini mereka ini bohong semuanya. Syinkiti juga berkata, Syinkit, Mauritania, dia berkata, wa yu'lamu min dzalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bi ismil Islam aswa'u halan min abadatil authan. Dari sini kita ketahui bahwasanya sebagian orang yang menamakan diri mereka dengan orang Islam lebih jahil, lebih buruk kedudukannya daripada para penyembah berhala. Fa innahum idza dahamathum syada'idu wa ghasyiyatuhumul ahwal
Sungguhnya mereka wal qurub iltajau ila ghairillah. Mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang kalau mereka ditimpa dengan kondisi yang genting, justru mereka iltajau ila ghairillah, justru mereka bersandar kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalah, yang menurut mereka adalah orang-orang saleh, orang wali. Fil waqti alladhi yukhlisu fihi al-kuffar al-ibadata lillah. Di waktu yang dalam kondisi demikian orang musyrikin Arab dahulu mereka ikhlas kepada Allah. Inilah hal yang menyedihkan. Semoga di negeri kita enggak ada, semoga. Tapi saya bicara ini 4 ulama dari negeri yang berbeda. Yang satu dari Najd, Saudi. Yang satu dari Irak, Al-Alusi. Yang satu dari Mauritania. Satunya dari Yaman, Syaukani, rahimahumullah. Mereka menceritakan kondisi yang sama. Bahwasanya di sana ada orang-orang dalam kondisi terdesak malah minta kepada mayat-mayat yang sudah mati, yang tidak bisa apa-apa. Mereka meninggalkan Al-Hayyul Qadir, yang maha hidup, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 4 kaidah yang bisa kita sampaikan dari risalah Syekh Muhammad Wahab Al-Qawaidul Arba'. Semoga bermanfaat dan semoga menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan dan mengkokohkan kita di atas tauhid. Demikian kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.